Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab yang hari ini ramai dibicarakan, sejatinya bukan sekedar soal silsilah Habaib Alwi yang dikritisi karena lemahnya bukti ilmiah dan historis. Tetapi persoalannya ada yang jauh lebih serius dan lebih berbahaya. Karena ketika sebuah klaim nasab dipaksakan tanpa dasar yang kuat, ia tidak berhenti sebagai urusan identitas. Ia berubah menjadi alat legitimasi sosial, agama, bahkan politik. Dan di titik inilah, polemik nasab beririsan langsung dengan agenda terselubung klan Ba'alwi terhadap NKRI. Kita bisa melihat indikasinya dengan sangat jelas. Satu demi satu pahlawan nasional diklaim berasal dari klan mereka. Seolah-olah sejarah perjuangan bangsa ini tidak sah jika tidak disambungkan ke satu garis darah tertentu. Seolah-olah kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari kerja kolektif bangsa, tapi dari satu klan yang paling berjasa. Bahkan hari proklamasi kemerdekaan pun tidak luput dari klaim. Disebut-sebut bahwa keputusan penting menjelang 17 Agustus 1945 berasal dari nasihat Habib Ali Kuitang. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Bukan Habib, tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi ini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, tidak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, tidak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman. Bukan berhenti di situ, simbol negara, bendera merah putih dan burung Garuda pun ikut diklaim sebagai usulan para Habib. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini bukan lagi soal nasab. Ini adalah upaya menanamkan narasi bahwa negara ini berutang eksistensi pada satu kelompok tertentu. Dan narasi seperti ini tentu sangat berbahaya. Sejarawan nasional Profesor Anhar Gonggong dengan tegas membantah seluruh klaim tersebut. Bahkan ia menyebutnya sebagai ilusi sejarah. Sejarah yang dibangun bukan berdasarkan arsip, dokumen, dan metodologi ilmiah, melainkan berdasarkan cerita sepihak yang diulang-ulang hingga dianggap sebuah kebenaran. Profesor Anhar juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar jangan percaya klaim sejarah yang tidak valid, apalagi jika menyangkut sejarah negara. Karena sejarah bukan milik suatu klan, bukan milik golongan, dan bukan alat legitimasi kekuasaan. Jika hari ini kita diam, membiarkan sejarah direkayasa atas nama nasab dan kesucian darah, maka besok identitas bangsa ini bisa digeser pelan-pelan dari negara milik rakyat
menjadi negara yang merasa berutang pada satu garis keturunan. Dan disitulah polemik nasab menjadi urusan kita semua, bukan sebagai kebencian, tapi sebagai kewaspadaan intelektual. Cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Sebab kalau orang mau berbicara tentang sejarah, sumbernya ada nggak? Iya, harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma kayak apa lalu ngomong di masjid seakan-akan seperti itu. Ya, tunggu dulu. Sumbernya apa? Dari mana? Ilusi. Ya, saya bukan persoalan keturunan Arabnya, tapi pendapatnya, pernyataannya itu yang nggak benar.